Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang baik diberikan oleh Tuhan kepada kita. Khususnya minggu ini adalah minggu yang ketiga pada bulan Mei. Kita berdoa supaya waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada kita gunakan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Saya juga berdoa, di masa-masa pandemi ini kita tetap kuat di hadapan Tuhan, kita tetap mengharap kepada Tuhan, kita tetap memandang kepada Tuhan, dan kita terus memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Minggu yang ketiga ini, tema firman Tuhan adalah disiplin dalam ibadah keluarga. Disiplin dalam ibadah keluarga. Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Garis bawahi kalimat yang diungkapkan oleh Yosua kepada bangsa Israel dalam sebuah perjanjian orang-orang Israel kepada Tuhan. Dia menantang bangsa Israel untuk memilih apakah mereka beribadah kepada Tuhan atau tidak. Apakah mereka beribadah kepada Allah orang Israel atau Allah orang Amori. Ini menjadi jelas dan penting karena pada akhirnya statement yang berikut ini membawa kita mengerti pentingnya ibadah keluarga. Yosua berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ibadah pribadi kita sudah bahas dengan baik, ibadah bersama sudah kita bahas dengan baik, sekarang adalah ibadah keluarga. Sesungguhnya keluarga adalah tempat yang pertama di mana ibadah itu dilakukan oleh orang-orang percaya. Ibadah pribadi tentu sudah dikerjakan masing-masing individu, saudara sekalian. Lalu kemudian ibadah bersama itu dalam kelompok gereja dan persekutuan. Tetapi ibadah keluarga itu murni dilakukan oleh anggota keluarga. Ayah, ibu, dan anak-anak. Bisa keluarga inti, tapi juga bisa keluarga besar. Intisarinya adalah bagaimana kita disiplin beribadah di dalam keluarga. Ini menjadi sebuah dorongan yang perlu kita hidupi bersama-sama. Saya berdoa semua kita, anak-anak Tuhan, warga gereja, khususnya jemaat GBI Taman Anggrek, saudara didorong untuk bersama-sama dengan keluarga supaya terus disiplin beribadah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa harus beribadah di dalam keluarga? Kenapa kita harus mementingkan ibadah keluarga? Ada dua hal yang penting. Yang pertama, karena ibadah keluarga adalah tempat pembinaan iman. Ibadah keluarga adalah tempat pembinaan iman. Jadi saudara-saudara sekalian, yang pertama sebetulnya Tuhan berbicara dalam keluarga, yang melalui saudara sekalian keluarga itu sendiri. Salah satunya adalah dengan beribadah di dalam keluarga. Bapak Ibu, ibadah dalam keluarga itu corak dan bentuknya tidak harus seperti ibadah di gereja. Kadang-kadang terlalu banyak orang, saudara sekalian, memikirkan hal-hal yang sifatnya seremoni, saudara sekalian, seperti di gereja ada praise and worship, kemudian ada penyembahan, ada urutan-urutan liturgis, saudara sekalian. Memang itu bisa, tetapi prinsipnya ibadah keluarga, saudara sekalian, adalah di mana keluarga itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersama-sama dalam persekutuan, lalu mereka mengalami yang namanya pembinaan iman. Jadi ibadah keluarga adalah menjadi pusat pembinaan iman bagi keluarga. Siapa yang melakukan? Ayah dan ibu. Yang kedua, saudara sekalian, ibadah keluarga menjadi tempat persekutuan yang intim antara keluarga dengan Tuhan. Dalam teks Perjanjian Baru dikatakan, kalau ada 2-3 orang bersekutu dalam namaku, di situ aku hadir. Sebenarnya kalimat ini sangat dekat dan sangat cocok dipakai untuk keluarga. 2-3 orang bersekutu dalam namaku, di sana aku hadir. Berarti tempat persekutuan yang intim sebetulnya adalah di dalam keluarga itu sendiri. Sudahkah engkau dan keluarga membangun persekutuan itu dari waktu ke waktu? Memang kita punya tantangan, saudara sekalian, tentang hal ini. Saya percaya kita yang tinggal di kota besar, saudara sekalian, dengan kesibukan yang panjang, saudara-saudara, apalagi saudara sekalian sebelum pandemi corona ada, saudara sekalian, kesibukan kita luar biasa. Syukur saudara sekalian, beberapa waktu ini Tuhan mengizinkan kita berada di rumah, stay at home,
Kenapa saudara sekalian? Karena itu kan menjadi waktu-waktu berjumpa dengan anggota keluarga, duduk bersama anggota keluarga, sharing firman Tuhan, berdoa bersama, menyanyi bersama. Saya kira keluarga adalah tempat pertama bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Keluargalah menjadi lembaga pertama yang diizinkan oleh Tuhan untuk membangun persekutuan yang luar biasa dengan Dia. Karena itu, pentingkan ibadah keluarga, supaya saudara sekalian terbangun dengan relasi yang intim, dengan persekutuan yang baik bersama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.